Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia perpajakan, yaitu PPNBM. Saya Febrian, pemateri 1 dengan NIM 45223040. Saya Ahmad Fajar, pemateri kedua dengan NIM 45223030. Pak, saya mau beli mobil. Mau mobil apa, Pak? Kami punya beberapa pilihan mobil hits, tapi Bapak sudah tahu kan kalau membeli mobil kena pajak. Hah? Pajak apa itu, Pak? Nah, mari kita bahas dulu apa itu PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM atau pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang kena pajak BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Lalu, bagaimana dasar hukumnya? PPNBM didasarkan pada beberapa aturan hukum, yaitu yang pertama UUD nomor 42 tahun 2009, yang kedua PP nomor 22 tahun 2014, yang ketiga PMK nomor 35 tahun 2017, yang keempat PMK nomor 33 tahun 2017. Dengan dasar hukum ini, mari kita bahas siapa saja subjek pajak dalam PPNBM. Subjek pajak dalam PPNBM adalah pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan barang mewah, yaitu yang pertama itu pengusaha atau penjual, seperti individu atau badan usaha yang menjual barang-barang yang dikenakan PPNBM, dan wajib pajak untuk memungut dan menyetorkan PPNBM kepada negara. Yang kedua itu pembeli, seperti individu atau badan yang membeli barang mewah, menjadi subjek pajak karena bertanggung jawab untuk membayar PPNBM saat melakukan pembelian. Jika ada subjek pajak, pasti ada objeknya juga. Yuk kita bahas. Objek pajak dalam PPNBM meliputi yang pertama, kendaraan bermotor, yang kedua, barang elektronik, yang ketiga, perhiasan, yang keempat, barang seni, yang kelima, barang fashion. Namun, tidak semua barang dikenakan pajak. Apa saja sih barang yang bukan subjek pajak? Mari kita lihat. Yang pertama itu konsumen umum, seperti individu yang membeli barang biasa atau non mewah yang tidak terlibat langsung dalam pungutan pajak. Yang kedua itu penjualan barang non mewah, seperti pengusaha yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian biasa, dan barang keperluan rumah tangga yang tidak termasuk dalam kategori mewah. Yang ketiga itu pemerintah, instansi pemerintah atau lembaga negara yang tidak melakukan penjualan barang mewah. Nah, selain mengetahui subjek pajak, kita juga perlu tahu objek pajak PPNBM ini. Yuk kita simak. Yang pertama itu barang kebutuhan sehari-hari, yaitu makan dan minum, misalnya sayuran, daging, air mineral, dan pakaian dan sepatu biasa yang tidak tergolong mewah. Yang kedua, barang sederhana, yaitu peralatan rumah tangga yang tidak bernilai tinggi, misalnya panci, peralatan masak, dan buku dan alat tulis. Yang ketiga itu barang yang dikenakan pajak lain, misalnya barang yang dikenakan pajak khusus lainnya, misalnya pajak rokok, pajak minuman yang beralkohol. Yang keempat, barang bekas, yaitu barang bekas yang tidak memenuhi kriteria untuk dikenakan PPNBM. Teman-teman semua sudah tahu belum? Apa saja sih barang yang kena pajak yang tergolong mewah berdasarkan pasal 5 UU PN? Mari kita bahas. Yang pertama itu barang yang bukan merupakan barang pokok. Yang kedua itu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu seperti roti tofel. Yang ketiga itu barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi seperti BMW, Ferrari, dan lain-lain. Yang keempat itu barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status seperti tas Gucci, Adidas, dan lain-lain. Masih banyak contoh lain, teman-teman. Apa sih tujuan PPNBM? Tujuan PPNBM yang pertama itu untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak. Yang kedua itu untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga untuk melindungi produsen kecil dan tradisional. Yang keempat untuk mengamankan penerimaan negara. Dengan tujuan yang jelas, kita juga perlu memahami karakteristik PPNBM. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu
PPNBM merupakan pemungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, hanya dikenakan satu kali. Yang ketiga, tidak bisa dikreditkan dengan PPN atau PPNBM. Sekarang mari kita lihat tarif yang berlaku untuk PPNBM. Tarif PPNBM terbagi menjadi dua, yaitu selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, tarif PPNBM mulai dari 20%. Contohnya apartemen dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Contohnya adalah apartemen tipe penthouse di kawasan premium. Selanjutnya 40%. Contohnya barang seperti balon udara yang digunakan untuk wisata atau peluru untuk olahraga menembak. Selanjutnya 50%. Pesawat udara kecil untuk penerbangan pribadi, contohnya Cessna Citation M2 atau senjata api koleksi seperti pistol revolver. Selanjutnya 75% kapal pesiar mewah, contohnya Azimuth Grande 27M Yacht yang biasa digunakan untuk rekreasi eksklusif. Barang-barang ini dianggap mewah karena harganya yang tinggi dan penggunaannya terbatas pada kalangan tertentu. Selanjutnya, mari kita bahas tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor. Bagaimana dengan kendaraan bermotor? Berikut tarifnya. Mulai dari 10%. Kendaraan dengan kapasitas mesin kecil, umumnya mobil kelas entry level yang memiliki harga relatif terjangkau dan konsumsi bahan bakar efisien. Contoh kendaraan Toyota, Vios, atau Honda City. Berikutnya 20%. Kendaraan dengan kapasitas mesin menengah yang digunakan oleh banyak keluarga atau perusahaan. Mereka menawarkan kenyamanan lebih dan ruang lebih luas namun tetap relatif terjangkau. Contoh, kendaraan Toyota Kijang, Innova Xenix, atau Mitsubishi Expander. Berikutnya 30%. Kendaraan dengan performa dan harga yang lebih tinggi seringkali termasuk SUV dan MPV premium yang menawarkan kenyamanan lebih tinggi dan kemampuan off-road, contohnya Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Berikutnya 40%. Kendaraan double cabin dan atau mobil yang lebih besar biasa digunakan untuk kebutuhan bisnis atau aktivitas luar ruangan. Kendaraan ini juga sering digunakan di daerah yang berkebutuhan ketahanan lebih. Contoh kendaraan Ford Ranger dan Toyota Hilux. Berikutnya 50%. Kendaraan golf adalah kendaraan khusus untuk penggunaan di lapangan golf. Biasanya kendaraan ini tidak digunakan untuk transportasi jarak jauh, hanya digunakan dengan area terbatas. Contoh kendaraan Club Car, Tempo Golf Car. Berikutnya 60%. Kendaraan salju atau snowmobile digunakan di daerah bersalju atau perjalanan berolahraga. Tidak dapat digunakan di daerah iklim tropis. Contohnya kendaraan Polaris Indy VR1 137. Berikutnya 125%. Karavan atau motorhome adalah kendaraan yang digunakan untuk perjalanan wisata jarak jauh, memberikan fasilitas seperti tempat tidur, dapur, dan area bersantai dalam kendaraan. Contoh kendaraan Winnebago Revel. PPNBM diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kapasitas mesin tertentu dan harga yang tertinggi, yang lebih sering dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Kendaraan dengan tarif PPNBM yang lebih tinggi menunjukkan kemewahan dan kegunaannya yang jelas lebih terbatas. Adapun barang yang tidak dikenakan PPNBM, yang pertama itu kendaraan terurai, yang kedua belum sempurna dimodifikasi, yang ketiga untuk angkutan barang roda 2 sampai dengan 250 cc, yang keempat kendaraan bermotor yang kurang lebih 16 orang include pengemudi. Namun, ada juga kendaraan tertentu yang tidak dikenakan PPNBM. Apa saja itu? Yang pertama itu ambulans, kendaraan yang digunakan untuk kepentingan medis darurat, seperti Toyota H Ambulance. Pemerintah memberikan keringanan PPNBM untuk kendaraan ini agar layanan medis dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa adanya hambatan biaya pajak. Yang kedua itu kendaraan pemadam kebakaran.
kendaraan yang digunakan untuk memadamkan api dan menangani keadaan darurat lainnya, seperti scan fire truck. Kendaraan ini termasuk dalam kategori yang dibebaskan karena digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan. Yang ketiga itu angkutan umum. Kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum seperti Transjakarta atau angkot. Pemerintah memberikan pembebasan PPNBM untuk kendaraan ini agar biaya transportasi umum dapat lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Yang keempat, kendaraan protokoler kenegaraan. Kendaraan yang digunakan untuk kepentingan negara seperti mobil dinas presiden atau pejabat tinggi negara, mobil seperti Mercedes-Benz S600 Golf termasuk dalam kategori ini dan tidak dikenakan PPNB karena berfungsi untuk tugas-tugas kenegaraan. Yang kelima, kendaraan dinas TNI atau Polri. Kendaraan yang digunakan oleh lembaga militer atau kepolisian untuk menjalankan tugas dinasnya. Mobil seperti Toyota Hilux Double Cabin atau Land Cruiser adalah contoh kendaraan yang bebas PPNBM karena digunakan untuk keperluan penegakan hukum dan keamanan negara. Pembebasan PPNBM ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum, darurat, atau protokoler negara tetap dapat berfungsi dengan efektif tanpa beban pajak tambahan. Hal ini juga memberikan kemudahan untuk sektor-sektor yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh kasus berikut. Sepertinya saya memilih untuk membeli Alphard. Kira-kira total harganya jadi berapa ya? Harga Alphard 2500 cc 1,5 miliar. PPNBM 40% dikali 1,5 miliar sama dengan 600 juta. PPN sama dengan 10% dikali 1,5 miliar dikurang 600 juta sama dengan 40 juta. Jadi total semua 5 miliar ditambah 600 juta ditambah 40 juta sama dengan 2 miliar 140 juta. Wah, ternyata mahal juga ya Pak. Adapun contoh dari barang elektronik, itu PT Mahakam merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember 2024, PT Mahakam menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta. Ditanyakan, berapakah nilai PPN dan PPNB yang harus dipungut dan dibayar PT Mahakam ke pemerintah? Jawaban, PPN, tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNB. PPN sama dengan 10% dikali 30 kali 6 juta dikurang harga barang total dikali 20%. PPN sama dengan 10% dikali 180 juta dikurang 180 juta dikali 20%. PPN sama dengan 10% dikali 144 juta sama dengan 14 juta 400. Nah, dengan pembahasan ini kita bisa melihat bagaimana tarif PPNBM yang dikenakan sangat bergantung pada jenis barang, baik itu kendaraan bermotor, apartemen, atau barang mewah lainnya. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih barang yang akan kita beli dan memahami pajak yang akan dikenakan. Sekian dari kami, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.